Zoom meetingnya. Kita mulai, Bapak Ibu, kakak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pencari makna dan pencinta Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan pertemuan kita di majelis ilmu walaupun virtual seperti ini ya, dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, penghulu para nabi, dan juga kepada para sahabatnya, kemudian para ulama dan pengikutnya sampai kepada kita hingga nanti di akhir zaman. Tak lupa kita buka dengan melantunkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Aprianto Wijaya, biasa dipanggil Kang Apri gitu ya, membersamai Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian, pada malam yang insya Allah penuh berkah ini. Saya sangat senang melihat antusiasme Bapak Ibu, Kakak Teteh, Kang Teteh, semua yang ada di sini gitu ya, untuk bergabung di kajian malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan ngaji makna gitu. Ngaji makna, yaitu menyelami makna dan juga meresapi ayat-ayat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertemuan pertama buat kita semua ya, perdana ya. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi ladang pahala dan pembuka gerbang pemahaman kita semua terhadap Al-Qur'an atau kalamullah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ngaji makna. Ini perdana malam ini kita punya tema yang menarik nih. Yang seperti yang sudah disampaikan di grup, di pesan WhatsApp, temanya cukup menarik, yaitu mencerna makna cinta dalam basmalah. Nah, basmalah itu cukup populer ya, kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kajian ini diselenggarakan oleh Rumah Quran Baitus Solihin. Terima kasih buat para pengurusnya. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada lembaga Ziswaf Amal Madani Indonesia atas dukungan sepenuhnya sehingga kajian ini dapat diselenggarakan. Semoga kolaborasi dan kebaikan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, basmalah tentu bukan sekedar untayan kata pembuka ya, melainkan lantunan makna yang syarat dengan cinta dan rahmat Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bersama Bapak Ustadz Muhammad Khotob Sofan Solihud. Dulu lagi ya, Bapak Ustadz Muhammad Khotob Sofan Solihin. Nah, insya Allah kita akan menyelami setiap huruf dan setiap kata dalam basmalah untuk menemukan esensi cinta ilahi yang insya Allah bisa menambah makna dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Nah, kita coba terhubung dulu dengan Bapak Ustadz. Halo Bapak Ustadz, sudah bisa bergabung? Halo, halo Kang Apa Apri ya kabarnya Pak gimana? Ustadz? Ini panggilnya Bapak atau Akang nih? Kang aja deh. Siap, Akang. Iya. Kang Khotob, apa Oke. kabarnya di sana? Alhamdulillah baik di sini. Luar Dingin biasa, sih. Akang. Sama Akang di sini juga dingin. Oh, pantesan Nah, pakai shawl ya. betul sekali. Akang, kita coba absen dulu sama rekan-rekan yang hadir ya. Sesimpel saja. Rekan-rekan bisa acukan tangan yang dari domisili Bandung. Bandung. Berarti kota Bandung ya. Kota Bandung, Lembang. Ada satu orang. Kakak Nurjana. Siap. Nah, berikutnya ada dari domisili Cimahi. Coba acungkan tangan domisili Cimahi. Oh, itu ada saya acung tangan, Kak. Berarti saya dari domisili Cimahi. Oke, baik. Yang masih di Jawa Barat. Ada yang Jawa Barat, acungkan tangan Jawa Barat. Wah, ini sepertinya malu-malu. Oh, itu ada dua yang dari Jawa Barat. Oke. Berarti dari Kakak Zuriati ya. Nah, coba terakhir. Yang dari Indonesia, acungkan tangan. Indonesia. Oh, harusnya semuanya acungkan tangan ya. Baik, dimanapun rekan-rekan, ayah, bunda, kakak, akang, teteh semua berada, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam mencari ilmu untuk hari ini, bersama dengan
Kang Khotob begitu. Nah, untuk bisa kita lebih mengenal kakak pemateri ya, Kang pemateri gitu ya. Kang Khotob izinkan saya untuk membacakan CV ya. Nah, bersama-sama kita akan melihat CV dari Kang Khotob. Eh, karena ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau di sini tak kenal maka tak arufan. Siap. Akan saya izinkan untuk membagikan share screen ya. Nah, di sini sudah ada CV dari Kang Muhammad Khotob Sofan Solihuddin BA. Nah, Kang, izin Kang BA ini dibacanya apa nih? Bachelor of Arts. Bachelor of Arts. Bachelor of Art. Arts. Oh, Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, dikenal sebagai Kang Khotob Solihun. Kang Khotob Solihin. Agak kelewat-lewat terus. Keceplosan, mohon maaf Kang. Baik, kita bacakan eh, terkait dengan CV yang sudah diberikan. Nah, secara ringkasan, nah beliau telah lulus dengan gelar cum laude, Masya Allah, dari jurusan tafsir dan ilmu pengetahuan Quran, betul ya? Di Al Qasimiyah University, Uni Arab Emirates. Wah, luar biasa dari luar negeri ya, Kang ya. Nah, kemudian completed internship setelah menyelesaikan masa internshipnya di Islamic Manuscript House dan Holy Quran Academy in Sahraj. Masya Allah. Ini nanti akan coba cerita sedikit ya Kang ya. Ini dari mana daerahnya agak-agak tidak terkenal di Indonesia ini. Nah, kemudian punya pengalaman untuk memberikan apa nah ini ya, dosen ya, pengajaran gitu ya di ilmu pengetahuan Quran dan pelajaran tentang Islam. Dan juga pemilik dari uh, artikel-artikel yang dipublish di khotobsolihin.medium.com. Nah, teman-teman bisa nanti berkunjung ya setelah kajian ini melihat tulisan-tulisan yang dibuat. Nah, dari segi pendidikan, nah paling akhir ini terbaru dari Al Qasimiyah University Sahraj Uni Arab Emirates. Gelarnya sarjana dari Januari 2021 sampai Desember 2024. Berarti Akang izin ini baru lulus ya sekitar 6 bulan yang lalu. Iya, bener banget, Kang. Wah, luar biasa, Kang. Nanti sambil Akang cerita ya, Kang ya, tentang skripsinya sedikit. Karena di sini dituliskan tesisnya, yaitu Verification of a Tafsir Manuscript by an 18th century scholar, titled Tafsir Surat Al-Ikhlas by Muhammad Al-Jundi, A Study of Manuscript Verification. Wah, ini bahasa Inggris banget ini, Masya Allah. Nah, kemudian tesisnya sudah dipilih ya dan juga dipublish di Al Qasimiyah University International Conference. Luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau SMA-nya ini dari Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat ya. Nah, menjadi di sini become the first students to complete a tasmi recitation on Quran of the entire Quran 30 juz in one sitting. Masya Allah. Kang ini berapa jam nih duduk menyelesaikan tasminya ini? Kalau ditotalin 10 jam sih. Luar biasa. Wah, ini pasti Belum sama dikurangin makan, sholat kayak gitu. siap-siap Kang Wan ini pasti pengalaman luar biasa ini. Nah, wajar sekali Akang cocok banget Akang bisa menyelesaikan pendidikannya di luar negeri ya karena ketertarikan atau kecintaan terhadap Qurannya terbukti ya dari Tasmi ini luar biasa. Teman-teman, Tasmi ini apa namanya? Membacakan Al-Qur'an ya nanti didampingi sama ada gurunya gitu di depan. Betul ya Kang ya? Oke, nanti koreksi saja Kang kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Nah, di sini ada work experience-nya Quranic Reading Teacher di TPA KJRI Dubai. Akang masih sampai sekarang atau di Desember saja Enggak, terakhir, Kang? iya itu terakhir Desember pas lulus. Yap, oke. Kemudian ada tutor dari pelajaran bahasa Arab private di Dubai. Wih, luar biasa. Kang, ini di Dubai belajar bahasa Arab juga, Kang. Kalau di Dubai ya pakai bahasa Arab belajarnya. Nah, kalau ini private-nya ke Oh itu ke orang WNI lah. oh, ke WNI WNI-nya ya. ya yang pengen belajar bahasa Arab. Berarti memang ini ya Kang ya, apa namanya, keinginan untuk mengajarnya juga cukup tinggi ya Kang ya, kemampuan mengajarnya gitu. Passionnya passion, luar biasa. Kemudian di sini ada Chief, Kepala KPPSLN Dubai, Indonesia Overseas Voting Organization Group. Wah, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau misalnya dibaca ke bawahnya, Kang Teteh seperti yang sudah disampaikan di grup ya, terkait dengan CV-nya cukup banyak ini.
Yang pasti Kang Hotop ini sangat berpengalaman, luar biasa ilmunya, pasti melebihi daripada saya secara pribadi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan hari ini bisa sampai gitu, khususnya keberkahannya karena kita belajar Al-Quran. Siap, itu saja mungkin CV-nya yang disampaikan. Kang, sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini, Kang? Siap, insya Allah. Oke, baik rekan-rekan, selama 30 menit ke depan kita akan ada materi dari Kang Hotop. Nah, nanti setelah itu kita akan buka sesi interaktif atau tanya jawab. Nah, nanti di jam 20.45 setelah tanya jawab beres, baru kita akan ada penutupan. Baik kawan-kawan, untuk memulai kajian hari ini, kita baca doa menuntut ilmu terlebih dahulu. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kang Hotop, saya serahkan kepada Kang Hotop untuk materinya. Oke, siap. Terima kasih Kang Apri ya, panggilnya. Iya, terima kasih Kang Apri. Udah ngebawain acaranya jadi asik banget tadi. Oke, izin sharing ya teman-teman. Baik. Oh ya, ini kebetulan tentang tema malam ini, ya kan? Saya pernah nulis tulisannya di Medium gitu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, simpelnya, ringkasannya yang insya Allah bakal kita bahas malam ini, insya Allah. Oke, sebelumnya, eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Salam dulu pastinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa berkumpul atas nikmat Allah pada Zoom kali ini, ya kan. Dan selawat serta salam selalu tercurah limpahkan juga tentunya kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk selalu sering mengucapkan selawat, ya. Dan harapannya semoga kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Oke, tadi udah sempat dikenalin ya sama Kang Apri, ya kan. Izin untuk saya memperkenalkan lagi, nama saya Khotop Solihin, bukan Solihun ya. Kalau Solihun jadinya anaknya Soleh Solihun ntar. Kalau Khotop Solihun, gitu. Oke, eh alumni dari Al-Qasimah University, kebetulan jurusannya Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Jadi mungkin di sini lebih ke sharing-sharing apa yang udah saya pelajari waktu di Alkosimia karena emang kurang lebih kita belajarnya tentang ini gitu loh, tentang tafsir ya kan dan segala keindahannya gitu kan. Dan eh, saya juga di sini niatnya emang sharing sama teman-teman ya kan, bukan berarti yang paling jago bukan gitu. Karena ya mungkin emang ini titipan dari Allah aja, dikasih apa ya waktu dan dikasih kesempatan untuk belajar agama gitu kan. Teman-teman di sini juga pasti punya bidangnya masing-masing gitu kan. Dan semua itu bisa digabungkan kepada Al-Qur'an gitu. Ibaratnya Al-Qur'an itu kalau kata guru saya Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib, Al-Qur'an tuh kayak bahar gitu, kayak laut gitu. Semua orang bebas ngambil apapun. Ada yang ngambil ikannya lah, ngambil garamnya, ngambil airnya, ngambil apanya, kerangnya, mutiaranya, dan lain sebagainya itu semua orang bisa gitu loh. Nah, tafsir ini sebagai apa ya, mungkin sebagai pembukanya gitu loh, sebagai pantainya gitu mungkin ya, untuk orang memahami Al-Qur'an gitu. Jadi orang, sosiolog bisa ngambil dari Al-Qur'an yang sesuai dengan jurusannya, biologi bisa mengambil, terus orang teknik juga bisa gitu loh. Nah, semua itu apa namanya, pintunya itu dari tafsir gitu. Jadi emang, kita ini belajar bareng lah di sini gitu. Nanti teman-teman mungkin ada yang, pengen menyambungkan bidang ilmunya dengan Al-Qur'an, itu boleh banget lah nanti kita sharing. Gitu. Oke, sekian, itu perkenalannya ya kan. Untuk pokok pembahasan gitu. Ini kan sebenarnya menarik banget ya, kajian kali ini gitu sistemnya. Waktu kemarin dikasih tahu sama Kang Hasbi dari panitia itu kan, saya tuh dikasih waktu untuk ngejelasin 15 menit ya, sekarang udah 4 menit. 15 menit untuk ngejelasin, habis itu 15 menit lagi nanti ada talk show ya kan, 15 menit lagi baru Q&A gitu. Karena emang ini penting banget sih, orang kan pasti nggak bakal bisa fokus lama ya, lebih dari 20 menit ya. Jadi ini cukup 15 menit lah kita ngebahas ini gitu. Makanya ini, udah saya padatkan gitu loh, biar semoga kita bisa 15 menit, cukuplah ngebahas ini gitu loh. Nah,
Pokok pembahasan kita kali ini tentang ayat 1 dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk memulai tafsir suatu surat, kita harus tahu dulu surat ini makiyah atau gimana, terus fadilahnya dan sebagainya gitu loh. Tapi itu panjang gitu. Jadi ya udah saya simpelkan aja. Jadi 3 sisi gitu kan, dari keutamaannya ya kan, kemudian perbedaan ulama qiraat dan dari segi balaghahnya. Oke. Dari segi keutamaan mungkin ini teman-teman pernah dengar juga ya tentang hadis ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau dalam redaksi lain fahuwa aktar. Yang artinya setiap perkara yang penting ya kan, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus atau kurang berkahnya. Mungkin bismillah itu kayak topping gitu mungkin ya. Kalau kita ngelakuin hal sunnah, hal mubah gitu loh. Kayak kita makan katakanlah cheese squid gitu kan. Cheese squidnya sendiri enak gitu loh. Sunnahnya sendiri itu udah memberikan pahala gitu loh. Tapi kalau kita makan cheese squid nggak pakai topping yang coklat, nggak pakai apa topping keju atau buah-buahan, kan kurang afdol ya kan, kurang berkah gitu loh. Nah, kita juga gitu. Misalnya ngelakuin hal sunnah, hal mubah ya kan, kayak naik motor ya kan, atau apalah makan gitu kan. Kalau kita nggak pakai bismillah, kurang berkahnya. Dan ini juga yang diajarin di Al-Qur'an gitu, di yang tentang Nabi Nuh itu kan, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ketika kamu mau naik apa namanya, naik naik kendaraan lah katakanlah, itu kamu harus membaca bismillah imajaro mursaha, yang mana ada kata bismillahnya. Itu. Jadi ini tuh sebagai topping untuk memperindah gitu, biar lebih berkah, biar lebih afdal. Nah, ini perbedaan ulama qiraat ya. Mungkin simpel aja gitu. Sebenarnya eh kompleks banget gitu kan tentang qiraat gini gitu kan. Ini mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kami sempat belajar tentang qiraat itu pakai ini kan, pakai Syatibiyah, kelihatan nggak ya? Nah, itulah, ini pokoknya Syatibiyah itu tentang qiraat gitu. Untuk perbedaan ulama dalam qiraat ini, kita masuk dari hal yang disepakati dulu ya, sebelum kita masuk ke ikhtilafnya. Semua ulama, ya kan, di seluruh dunia, di seluruh zaman, sepakat bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nggak ada yang bilang ada 6 ayat, nggak bilang nggak ada yang bilang 9 ayat, 10 ayat dan sebagainya. Semua ulama sepakat ada 7 ayat. Gitu kan. Nah, perbedaannya di mana nih? Ikhtilafnya di mana? Ikhtilafnya adalah di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pendapat. Ada yang bilang bahwa bismillah itu termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Ada yang bilang juga bahwa bismillahirrahmanirrahim itu nggak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Tapi sebagai pembuka aja gitu loh. Pembuka untuk surat gitu. Kayak misalnya kita mau baca surat Al-Baqarah, kan baca bismillah dulu kan. Nah, itu kayak gitu. Terus kalau misalnya, ulama yang ngebaca Al-Fatihah tanpa bismillah, maksudnya yang nggak ngemasukin basmalah sebagai, ayat dari Al-Fatihah, ayat ketujuhnya di mana dong? Apakah ada ayat baru atau kayak gimana gitu kan? Nah, enggak. Ayat ketujuhnya adalah, di ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau kita nih hafaz an Asim ya, kita tuh hafaz an Asim ya kan bacanya, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan 1 ayat, ya kan. Nah, untuk ulama-ulama yang membaca, yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat ini tuh dipotong jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan, itu ayat ke-6, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kayak gitu. Nah, ini bukan ijtihad mereka ya, bukan pandangan mereka, tapi, qiraat itu pasti ilmunya bersambung ke Rasulullah, sanadnya nyambung ke Rasulullah gitu. Jadi ini bukan suka-suka mereka nih motong ayat, enggak. Ini nyambung ke sahabat ya kan, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya, kemudian nyambung ke Rasulullah, kayak gitu. Makanya ini sebagai apa ya, sebagai tambahan aja ya, fun fact untuk teman-teman, kita nih yang terbiasa, pakai hafaz an Asim gitu kan, kalau baca Al-Fatihah, biasanya kan kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, karena kita hafasan Asim, menjadikan itu sebagai suatu ayat yang utuh, nggak dipecah jadi 2 ayat, kita apa ya, dianjurkan gitu biar lebih afdal, kalau kata Dr. Aiman Suwaid itu, mungkin teman-teman yang suka qiraat tahu ya, Dr. Aiman Suwaid, orang Suriah, sekarang tinggal di Jeddah. Kata beliau, kita itu nggak perlu wakaf. Jadi baca langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau misalnya nggak kuat nafasnya gimana? Dipotong, tapi diulangin dari awal gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, potong, diulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini sebagai fun fact aja buat teman-teman biar kita lebih afdal lagi nih baca Qur'annya gitu. Apalagi kalau jadi imam kan gitu. Itu sisi yang kedua tentang perbedaan qiraat, yang mana ini nanti eh
berefek domino juga ke perbedaan dalam fikih. Makanya kalau teman-teman di sini ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim ya kan kalau sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lain yang nggak pakai Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan. Bismillahnya mungkin sir gitu dalam hati kayak gitu. Nah, itu perbedaan fikih gitu kan, bersumber dari perbedaan qiraat ini gitu loh. Karena ada ulama yang bilang Al-Fatihah basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ada yang bilang basmalah bagian dari Al-Fatihah. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini masuk ke menu utama ya kan. Semoga masih cukup waktunya ya. Tentang balagoh, tentang keindahan bahasanya gitu kan. Karena judulnya sendiri kan makna cinta gitu dari basmalah gitu. Jadi kita emang menyelami maknanya, bukan cuma apa namanya kata-katanya, bukan cuma apa ya dari segi lafaznya gitu doang. Walaupun dari segi lafaznya ini bakal nyambung ke maknanya. Untuk ayat satu ini saya pecah jadi dua part Bismillah dan part Ar-Rahmanir Rahim, ya kan. Di kalimat Bismillah sendiri, sebelumnya gini, teman-teman kalau belajar bahasa Arab, itu kan ada yang namanya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, gitu kan. Nggak ada yang selain itu. Jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim. Contohnya, Muhammadun Talibun. Muhammad adalah seorang murid, ya kan. Kalau fi'liyah, itu diawali dengan fi'il atau kata kerja. Doroba Zaidun Amron, misalnya. Zaid mukul Amr. Ya, ini agak apa ya teknis ya, nahwu ya. Cuman untuk singkatnya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, bismillah ini nggak masuk keduanya nih, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, ya kan? Makanya ulama-ulama nahwu bingung. Para ulama nahwu kayak Imam Sibawai, Al-Kisai dan lain-lain itu bingung ini masuk ke mana gitu kan. Kok tiba-tiba bismillah gitu. Makanya mereka memperkirakan bahwa di sini ada kalimat yang dihapus yaitu abtadi'u yang artinya aku memulai. Abtadi'u bismillah. Aku memulai dengan nama Allah gitu. Jadi ringkasnya gitu. Ada kalimat yang dihapus yaitu abtadi'u. Nah, kenapa sih dihapus gitu loh? Ini bukan cuma sekedar apa ya? Bukan cuma sekedar dihapus doang gitu loh, tapi ada hikmahnya. Yang pertama, hikmahnya adalah biar padat, biar ringkas gitu. Contohnya gini, kalau misalnya kita nanya ke orang, mau pergi kemana? Gitu kan. Dia jawab masjid. Nah, itu kan masjid itu untuk ngeringkesnya, ya kan, sebagai bahan ringkas gitu loh. Karena kalau misalnya dia mau jawab dengan formal, gitu kan, ketika ditanya, kamu mau pergi kemana? Harusnya dijawab, saya mau pergi ke masjid, ya kan. Itu SPOK-nya lengkap gitu. Tapi kita terbiasa untuk menjawab langsung aja masjid gitu. Nah, kurang lebih Bismillah juga kayak gitu, untuk ringkas biar lebih padat dan mendahulukan nama Allah gitu. Jadi kalau pakai abtadi'u bismillah itu kan kita nggak langsung apa namanya menyebut nama Allah gitu. Maksudnya nggak langsung kepikiran dengan ism Allah, dengan nama Allah. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Semoga bisa dipahamin ya. Kemudian itulah kenapa dihapus tadi yang abtadi'unya. Kemudian kalau teman-teman ngelihat surat Al-Alaq nih, ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ada alifnya ya setelah ba. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa kalau di bismillah nggak ada alifnya? Ya kan? Nah, ini jawabannya sebenarnya simpel karena emang udah umum dipakai sama orang Arab kayak gitu. Bismillah itu nggak pakai alif setelah ba-nya ya. Beda sama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Nah, ini yang part kedua. Nah, ini yang paling intinya gitu tentang cinta gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Artinya sebenarnya sama-sama kasih sayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata rohima, ya kan? Kalau teman-teman tahu, rohima artinya itu kasih sayang, ya kan? Terus kenapa ini diulang dua kali gitu loh? Yang maha pengasih, maha penyayang, yang mana artinya kurang lebih sama, gitu kan? Sebelum masuk ke situ, teman-teman harus tahu dulu bahwa dalam tafsir itu ada kaidah la taradufa fil Quran gitu. Tidak ada sinonim dalam Al-Quran. Kalau misalnya kita ngelihat dua hal yang bermakna sama, itu sebenarnya maknanya nggak sama. Contohnya gini, simpelnya ya. Dalam bahasa Arab ada kalimat khosyiyah dan khofa. Kalau kita lihat terjemahan Al-Quran di Kemenak, dari Kemenak, itu artinya sama-sama takut. Khosyiyah takut, khofa takut. Cuman kalau kita teliti lagi dalam bahasa Arab, itu ada bedanya. Khosyiyah itu kita takut karena respect. Karena kita mengakui keagungan orang yang kita takuti. Kalau khofa, kita takut karena takut bahaya. Takut misalnya singa, takut dikejar anjing. Nah itu khofa. Kalau khosyiyah, kita takut ke misalnya pemimpin kita gitu yang dia tuh baik banget gitu. Nah, jadi di Al-Quran itu sebenarnya nggak ada sinonim. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang artinya sama, kita harus teliti lagi. Itu apa artinya nih? Perbedaannya apa? Begitu pula dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman dari kata rahimah, ya kan? Berarti ini ada tambahan alif dan nun. Rahman. Ini di sini nggak ada alif nunnya karena emang Rasul Musmani kayak gitu.
Tapi kan kalau misalnya kita nulis dalam hal biasa itu Rahman habis mim ada alif. Ar-Rahman ada tambahan alif dan nun, ya kan? Yang mana kalau kita ngelihat kata sifat dalam bahasa Arab yang ada tambahan alif nunnya itu berarti sifat yang ekstrim dan langsung terjadi. Contohnya atshan, haus gitu kan. Kita haus tuh kayak ada perasaan ekstrim gitu kan dan pengen minum saat itu juga. Jauhan gitu kan. Kita lapar nih, lapar banget, harus makan saat itu juga. Beda dengan rohim yang mana dari kalimat fa'il yang artinya itu ini permanen gitu, maksudnya permanen itu kayak jangka panjang gitu kan. Tapi nggak mesti saat itu terjadi. Contohnya ya kan, langsung contoh aja biar biar kebayang ya kan. Karim, orang yang dermawan, ya kan? Karim, orang yang dermawan. Apakah setiap saat dia bersedekah, dia ngasih ke orang, setiap detik, setiap menit? Enggak kan? Ada kalanya mungkin dia lagi, apa namanya, uangnya lagi pas-pasan gitu loh. Jadi dia nggak ngasih ke orang dulu. Tapi selama dia punya uang, dia bakal ngasih. Nah itu dia punya sifat dermawan. Tapi kan nggak setiap menit juga dia dermawan. Kurang lebihnya gitu ya. Terus Jamil, gitu, orang ganteng. Apakah setiap saat dia ganteng? Ya kalau tidur kan enggak ya. Kalau tidur mukanya kan gitu, gitu, nggak ganteng juga, gitu. Nah, ini semoga teman-teman kebayang ya, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ibaratnya adalah dengan tadi ini, atshan, jawaan, itu haus, atshan ini haus, jawaan ini lapar, gitu loh. Kayak yang ini ekstrim banget, kita harus apa namanya makan saat itu juga. Sedangkan Rahim itu sifat yang long lasting gitu lah, bisa dibilang. Nah, eh mungkin analoginya gini. Kalau kata ini ya, kalau kata Nu'man Ali Khan, mungkin teman-teman udah sering dengar ya Nu'man Ali Khan gitu, yang sering ngebahas tentang tafsir juga. Kita mau makan nih, kita lapar banget gitu kan, lapar banget, nyampe ke rumah nih kan, mau makan gitu kan, mau makan, tapi ketika kita sampai rumah itu ditawarin sama orang tua atau mungkin dengan pasangan kita gitu kan, ditanyain besok mau makan apa gitu loh. Maksudnya kita lagi lapar banget nih, pengen makan sekarang, tapi dia malah ngebahas ini untuk besok makan mau apa gitu loh. Maksudnya jadwal makan gitu loh. Kebayang kan? Nah, kita ngerasa lapar banget sekarang, butuh makan banget sekarang, ini adalah Ar-Rahman gitu loh. Terus pas kita udah lapar, udah kenyang gitu kan, udah kenyang, udah santai-santai. Habis itu baru kita mikirkan, oh iya, besok makan apa ya enaknya? Ya itu dari kalimat Ar-Rahim gitu. Semoga kebayang ya. Atau analogi lainnya kayak bos gitu. Kalau Ustadz Noman Ali Khan itu ngibaratinnya kayak bos. Misalnya kita kita punya bos, yang mana bosnya ini bertanggung jawab. Kita tahu nggak pernah, waktunya udah lebih dikit ya. Kita tahu bosnya ini nggak pernah apa ya, nggak pernah nggak ngegaji kita gitu loh. Tapi ada suatu saat gajinya itu telat gitu, mungkin telat sehari atau mungkin telat beberapa menit gitu loh. Sedangkan kita butuh banget gitu loh. Kemudian kita lagi galau gitu kan, aduh ini gimana nih nggak dibayar-bayar. Ada teman kita yang bilang, santai aja, bos kita itu bertanggung jawab kok, dia orangnya jujur, pasti dibayar. Terus kita bilang, iya gue tahu bakal dibayar, tapi gue butuh sekarang ini juga gitu loh. Nah, butuh sekarang ini juga, itu yang kita butuhkan adalah sifat, apa namanya, Ar-Rahman gitu loh, dari bos kita. Sedangkan sifat bos itu ya apa, yang dia tuh tanggung jawab gitu, dia bisa dipercaya, selalu ngasih apa gaji setiap bulan gitu loh, nggak pernah nggak dikasih, itu Ar-Rahim. Semoga kebayang ya. Ini agak agak apa namanya, agak susah emang kalau dijelasin dalam waktu 15 menit gitu. Intinya Ar-Rahman kalau kita di pesantren tradisional gitu, pesantren-pesantren biasanya NU dan ya tradisional lah. Kita memaknai Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih dalam dunia dan akhirat. Sedangkan Ar-Rahim itu yang Maha Pengasih di akhirat saja gitu loh. Ini akhirat bloko lah kalau bahasa Jawa gitu kan. Nah, eh kalau kata Imam Zamakhsyari ya kan, salah satu ulama tafsir juga, dia itu menggambarkan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kayak laut gitu loh. Laut, dia itu tenang, kalem, tapi sekaligus bisa berombak gitu kan. Kayak ini sebuah yang kontradiksi gitu. Kita ngeliat ombaknya, apa namanya, kayak kayak apa nama ombaknya tuh bener-bener ekstrim banget gitu loh. Tapi di satu sisi laut itu tenang gitu loh di tengahnya gitu kan. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah kayak gitu loh. Allah di satu sisi tuh bener-bener ekstrim gitu loh ngasih ke kita gitu kan. Misalnya ibaratnya gini, oh ya ini mungkin contoh yang lebih bisa diterima ya. Kita sebagai anak gitu kan. Kita tahu orang tua kita sayang banget sama kita ya kan. Orang tua kita sangat sayang banget sama kita gitu kan. Tapi ada kalanya gitu kan, kita nih butuh baju baru misalnya lagi lebaran gitu kan. Nah, ketika orang tua lagi ada uang, ngasih kita baju, ya kan? Ngasih kita baju, ya kan? Ngasih kita baju sebagai bentuk kasih sayangnya, gitu kan? Tapi
ketika orang tua kita lagi nggak ada uang, nggak ngasih kita baju, apakah orang tua kita nggak sayang sama kita? Ya kan? Nah, ketika orang tua ngasih itulah analoginya Rahman Ar-Rahim. Agak belibet, mohon maaf ya karena waktunya terbatas juga gitu. Intinya adalah Ar-Rahman itu untuk orang muslim dan orang kafir juga, untuk semua orang yang ada di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim itu untuk orang mukmin saja. Karena ini menyangkut terkait di akhirat nanti ya kan. Yang mana di akhirat kita tetap mendapat kasih sayang Allah. Tetap dapat rahim dari Allah. Sedangkan orang kafir ketika di akhirat nggak dapat gitu loh. Jadi dapat kasih sayang itu cuma di dunia doang gitu loh. Ekstrim langsung terjadi tapi nggak permanen gitu. Ya, intinya ini kan panjang banget penjelasannya ya, gitu kan. Makanya ketika kita membaca perkataan dari Ibnu Mas'ud gitu loh, emang pinter banget para sahabat itu loh, hebat banget gitu loh. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim langsung tahu, Ar-Rahmanu, Rahmanud dunya wal akhirah. Bahwa Ar-Rahman ini menyangkut tentang dunia dan akhirat. Untuk orang mukmin, orang kafir, semuanya dikasih nikmat sama Allah, dikasih kasih sayang. Sedangkan Rahim itu menyangkut tentang akhirat doang. War-Rahim, Rahimul akhirah. Kata Ibnu Mas'ud gitu. Jadi Ar-Rahim itu menyangkut di akhirat doang, untuk kita orang mukmin doang. Jadi intinya apa? Kalau, kita sambungin ke tema kita, mencerna makna cinta dalam basmalah gitu kan. Jadi Allah itu cinta banget sama kita sebagai orang mukmin ya kan. Allah tuh cinta juga sama orang kafir ya kan. Ya maksudnya sebagai, apa namanya, manusia gitu kan. Allah sebagai Tuhan gitu, kasih sayang juga ke orang kafir. Tapi kepada kita orang mukmin, itu cintanya lebih-lebih lagi gitu loh. Karena kita bukan cuma dikasih, apa namanya, dikasihi oleh Allah di dunia doang, tapi di akhirat. Buktinya adalah Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim ini sifat Allah yang khusus untuk orang mukmin. Dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Al-Ahzab, "Wa kana bil mu'minina rahima." Gitu loh, bukan "wa kana bil insan," ya kan. Allah itu rahim, kasih sayang kepada orang mukmin, bukan bukan kepada, semua manusia. Ini untuk kalimat rahim, ya kan. Gitulah kurang lebihnya. Kang Apri, mungkin cukup sampai sini ya untuk, apa namanya, mencerna makna cinta dalam basmalah gitu. Mohon maaf kalau misal agak belibet, mungkin di pekan depan bisa kita, kaji lagi, lebih dalam gitu terkait lanjutan dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya gitu. Sekian dari saya. Siap, Kang Selanjutnya talk show Otop. ya. Baik, Kang Otop di sini sudah tergabung ada 45 hadirin. Masya Allah, ini luar Oh, biasa antusiasmenya. Dari ada di kolom komentar juga ada dari Bekasi. Luar biasa. Selamat datang. Baik, Akang Teteh, Bapak Ibu bisa sambil memberikan sinyal ya, angkat tangan untuk mau coba interaktif dengan Kang Hotop, boleh. Saya tunggu di sini sampai nanti di jam 20.55 kita coba interaktif. Nah, Kang Hotop, saya ada sedikit pertanyaan nih dari tadi materi hmm, yang disampaikan gitu ya. Nah, ketika basmalah di awal pembuka segalanya gitu, kenapa sih yang dipilih asma Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim gitu? Kenapa nggak yang Bismillah Allahu Akbar gitu misalnya yang langsung hmm, memberikan keagungan Allah gitu? iya. Atau enggak kenapa enggak Bismillahil-Azizil, Hakim kayak gitu Hakim, kan, Hakim, nah asma betul. yang lain ya kan. Karena apa ya, eee, kalau saya baca di ini kan, ini saya ngambil referensinya BTW dari, Al-Bahithul Qur'ani. Ini enak banget nih, kita nyari Bismillahirrahmanirrahim langsung keluar tafsirnya, tapi pakai bahasa Arab ya. Jadi teman-teman yang udah bisa bahasa Arab bisa pakai, apa namanya, aplikasi ini gitu. Nah, kalau misalnya, di saya lupa di Ibnu Asyur atau di Ibnu Athiyah gitu ya. Kenapa, pakainya Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak pakai sifat yang lain? Karena, eee, ini gini, kalau misalnya kita baru kenal sama orang, ya kan, ketika PDKT gitulah misalnya, kita ngenalin diri kita itu yang, apa ya, sisi yang paling bikin nyaman dulu kan. Ya kan, sebelum kita, apa ya, ngasih tahu sifat-sifat yang lainnya, mungkin sifat-sifat kita tegas, sifat-sifat kalau kita itu, apa namanya, perfeksionis dan lain sebagainya. Kita ngenalin bahwa kita ini supel, kita ini, apa ya, gampang cair loh, gitu loh. Kita itu care, kayak gitu. Nah, di basmalah juga gitu loh. Untuk, apa ya, orang-orang yang, karena basmalah ini kan pasti sering diucapkan, ya kan. Jadi untuk orang-orang yang mungkin, belum terlalu mengenal Allah gitu kan, atau orang-orang yang jauh dari agama Islam ketika membaca arti dari bismillah, ya langsung langsung nyes gitu, "Oh, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang." Kalau misalnya langsung dikasih tahu Bismillahil Azizil Hakim gitu loh, bahwa Allah itu Maha Perkasa dan Maha, apa namanya, Hakim itu kan Maha Bijaksana, atau misalnya pakai, apa namanya, sifat-sifat yang lain yang, apa namanya, Allah Maha, apa namanya,
Al-Jabbar ya kan, maha maha apa namanya, Al-Jabbar tuh ya maha perkasa lah kurang lebihnya kayak gitu. Itu kan, orang-orang langsung kayak, "Waduh ngeri juga nih Allah," gitu, kebayang nggak? Gitu Kang Afri, gitu. Jadi biar, apa namanya, kita tuh mengenal, Allah pertama kali gitu kan dengan sifat kasih sayangnya gitu loh. Tapi kalau Siap. misalnya kita dikasih sayang terus Hmm. ya, kita jadi lembek gitu loh. Kita nggak beribadah, ya kita ninggalin sholat ya santai aja gitu. Makanya ada sifat yang lain gitu. Begitu Siap, Kang Kang. Afri. Berarti memang ini dulu ya, apa namanya, kenal dulu, Iya, kemudian baru Allah kasih koreksi gitu buat kita-kita gitu ya. Jadi iya, kalau langsung koreksi kan, aduh nggak ada koneksi, aduh jadi merasa iya, terhakimi gitu ya. bener. Dakwah kan kayak gitu juga dakwah kan. Baik, sambil nunggu teman-teman mau interaktif, bisa juga di kolom komentar ya. Ini untuk memberikan apa namanya interaksinya gitu. Kang Otop, aku ada satu pertanyaan lagi nih. Oke. Sebenarnya terkait dengan pengucapan lafal basmalah gitu ya. Di kehidupan sehari-hari yang tadi Pak Ustaz sampaikan, kalau misalnya kita mau memulai segala sesuatu, kita disunahkan untuk baca basmalah supaya semuanya bermakna gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya kita menggunakan kata basmalah tapi untuk perkara-perkara yang bahasanya maksiat gitu. Kayak misalnya mau ngomongin orang bismillah dulu gitu, atau mau apa lebih ekstrim lagi, mau mencuri, mau ganggu orang tapi bismillah dulu itu. Nah, gimana itu Hmm. kalau hukumnya terkait dengan hal tersebut, Kang? Nah, nah ini menarik juga. Karena sebenarnya gini kan, bismillah itu nggak bisa merubah, hukum atas sesuatu, ya kan. Kalau misalnya dia haram, ya apa namanya, walaupun dikasih bismillah ya dia tetap haram. Bahkan ya kayak, ya parah banget gitu loh, masa ngelakuin keharaman pakai pakai nama Allah, kayak gitu. Kalau balik ke analogi topping yang tadi sempat saya sebut gitu kan, untuk hal-hal mubah, sunnah, itu ibaratnya kayak tadi cheese squid ya kan. Dikasih topping keju enak gitu kan. Tapi untuk yang haram katakanlah misalnya kotoran gitu. Kita kasih topping keju ya dia tetap jadi kotoran ya kan. Nggak bisa tiba-tiba jadi enak dimakan. Nah, analoginya kayak gitu gitu. Kalau misalnya kita baca basmalah untuk melakukan sesuatu yang haram, itu pertama nggak ngerubah hukum dari sesuatu yang haram itu, ya kan. Yang Hmm. kedua, justru malah kita, eee, bisa jadi tambah apa ya, ya kebangetan gitulah. Mungkin bisa sampai dosa juga gitu loh, karena kita ngelakuin keharaman, tapi ngebawa-bawa nama Allah, kayak gitu. Jadi nggak ngerubah suatu hukum keharaman lah, basmalah itu. Oke, siap. Jadi intinya kalimat basmalah tidak akan mengubah suatu hukum ya, tapi keagungan Iya, basmalah tetap ada gitu ya. Malah jadi iya, dosa kalau misalnya kita mempermainkan hal tersebut gitu ya, Kang ya. iya. Masya Allah. Nah, ada satu lagi nih, Kang, dari pertanyaan ini sambil nunggu teman-teman ya. Nah, ini ada yang masuk dulu satu nih. Kita coba bacakan. Nah, dari Ibu Cucun, Bandung katanya. Nah, setiap penyebutannya boleh bismillah saja atau harus lengkap nih, Kang? Bismillahirrohmanirrohim gitu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari mau memulai sesuatu gitu. Oke. Kalau untuk penyebutannya bismillah juga cukup, ya kan. Karena, itu juga udah mencakup apa ya, udah mencakup nama Allah lah, bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim itu sebagai apa ya, tambahan aja, kayak gitu. Jadi bismillah juga cukup, bismillah. Bahkan, eee, dalam hal ini ya, dalam hal mau makan gitu kan, mau makan, kita mau makan dalam fikih ya, itu ada ulama yang berbeda pendapat juga. Apakah cukup bismillah aja atau harus bismillahirrahmanirrahim? Itu ada perbedaan juga gitu loh, gitu. Ada yang bilang, "Nggak boleh nih pakai Rahmanir-Rahim, cukup bismillah aja, karena hadisnya kayak gini, sesuai teks hadis gitu loh, tekstual banget," gitu. Ada yang kayak gitu. Ya mungkin teman-teman yang paham fikih bisa, nimbrung ya, bisa ikut ngejelasin lah. Tapi Siap, bismillah juga cukup kok. siap, Pak Ustadz. Aman. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan, saya ada pertanyaan lagi nih. Ini agak-agak cukup apa namanya, unik juga nih. Karena kan kita Ya, ngomongin tentang makna cinta nih, Kang ya. Nah, mmm, apa mungkin, Kang, kita misalnya mencintai seseorang tanpa menyertakan Allah di dalamnya gitu, tanpa mengucapkan basmalah gitu, atau ya sekadar cinta aja tanpa mengenal Allah gitu. Kira-kira bisa nggak nih, Kang? cinta ke manusia gitu ya. Iya betul. Sebenarnya, saya juga belum belum nikah ya Kang, masih jomblo sebenarnya kan. Cuman sempet waktu itu lihat, kajian dari Habib Ja'far, ya kan, yang mana, Hmm? beliau itu nganalogiinnya cinta kita
dengan pasangan dan Allah tuh kayak segitiga gitu loh. Segitiga gitu kan, segitiga. Di sini, kita, di sini pasangan kita atau katakanlah orang yang kita cintai, di atas paling atas Allah gitu kan. Semakin kita cinta sama Allah ya kan, sama-sama cinta sama Allah, segitiganya makin mengecil ya kan, semakin kita dekat satu sama lain, kayak gitu. Jadi, apa ya, kita emang selalu harus melibatkan Allah dalam cinta kita ini bukan cuma ke lawan jenis, bukan cuma ke pasangan doang ya, mungkin ke, apa namanya, ke temen gitu loh, cinta dalam artian apa ya, apa ya, sayang aja gitu sama teman sendiri gitu, karena dia baik banget, kayak gitu kan. Kita melibatkan Allah juga, kayak gitu. Ya kayak cinta segitiga tadi gitu loh. Siap, siap, siap. Jadi memang namanya kalau cinta tanpa melibatkan Allah bisa jadi maksiat gitu ya Kang ya. Iya, Oke. bener. Baik, teman-teman, sambil masih ada waktu nih kurang lebih 10 menit lagi untuk kita bisa interaktif atau ada pertanyaan yang bisa disampaikan nanti insya Allah sama Pak Ustadz akan langsung dijawab. Nah, Kang tadi saya juga sempat buka nih Kang di medium punya Akang nih luar biasa nih Iya. catatannya banyak sekali ya. Nah, ini kalau Mhm. misalnya kita mau join ke medium ini langsung follow atau harus gimana nih Kang? Kalau di medium ini? Bisa aja sih baca, nggak harus login juga, nggak harus follow juga. Kayak WordPress lah, kayak blog gitulah, kayak Iya blog. betul. Mhm. Nah, nanti saya coba join ya. Nanti rekan-rekan bisa join juga di sini ya, Kang. Iya, rekan-rekan semua. Nanti Kang, aku ada satu pertanyaan anekdot nih di dalam Mmm, aku tadi coba cari di Gemini. Dia bilang gini, di dalam Al-Qur'an jumlah suratnya ada eh, sekian gitu. Tapi kenapa jumlah basmalahnya tidak sama dengan jumlah surat dalam Al-Qur'an? Padahal mhm, surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah gitu. oke. Ya ini menarik banget ya kan. Pasti teman-teman juga, bingung ya kan. Atau Kang Alfi mungkin udah tahu jawabannya atau emang bingung juga nih? Nggak tahu Kurang juga? tahu Kang, seratus empat Kurang tahu belas ya kan? surat tapi surat At-Taubah nggak pakai basmalah nih Kang. Coba boleh diceritain nggak Kang ini kenapa Ya bisa kan? terjadi? Kalau misalnya surat At-Taubah nggak pakai basmalah, harusnya basmalah di Quran, di mushaf ya, 113 ya kan? Ya kan? Iya Tapi betul. kenapa Bismillahirrahmanirrahim di Quran ada 114? Karena mungkin kalau teman-teman yang hafal Quran, ya kan, bisa, di murojaah lagi atau yang lagi megang Quran bisa dibuka surat, An-Naml yang An-Naml. tentang Nabi Sulaiman. Tentang Nabi Sulaiman nih, saya sambil buka mushaf juga deh, ya kan. Tentang An-Naml yang bunyinya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, gitu. Jadi, eee, ada basmalah yang, apa ya, kalau di mushaf ada basmalah yang jadi pembuka surat, ada basmalah yang ada di dalam surat itu sendiri, dan itu satu-satunya basmalah yang ada di dalam surat. Eh, iya, satu-satunya yang disepakati ya, yang disepakati oleh semua ulama. Karena kalau basmalah dalam Al-Fatihah kan ada perbedaan pendapat ya kan. Ada satu basmalah yang semua ulama tuh sepakat ini ada di dalam surat, yaitu di surat An-Naml ayat ayat di An-Naml tuh juz berapa, juz 19 ya kan? Juz 19 ini yang halaman ketiga sebelum akhir lah itu yang surat apa namanya, kalimat Ayat, basmalahnya itu. ayat ke-30 ya Kang ya. Tadi saya coba cek. Nah iya, iya, ayat ke-30, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Jadi kenapa, apa namanya, jumlah basmalah itu sama kayak, jumlah surat, padahal nggak ada di At-Taubah nggak ada basmalahnya, gitu. Karena ada satu basmalah yang sembunyi nih, nyempil gitu lah istilahnya. Kayaknya Nah, lebih enak interaktif gini ya, Kang, ya? iya betul. Nah, berarti Lebih seru. kenapa di surat At-Taubah nggak ada basmalahnya gitu? Oke, Ketika di surat karena lain lengkap, di sini sendirian gitu. Satu doang nih, nggak ada yang lain nih Kang. mhm, karena kalau kalau yang, diajarin sama guru kami itu, terutama waktu di pondok ya, waktu kita pertama kali belajar, ngaji, At-Taubah itu kan turunnya dalam keadaan perang, ya kan. Ngomonginnya juga ngomongin tentang orang-orang, kafir, ya kan, musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi, apa, gimana sih kok itu coba, ya itulah tentang minal musyrikin ya kan, bahwa Allah dan, rasulnya itu, apa ya, berlepas diri dari orang-orang musyrik gitu loh. Jadi nggak, apa namanya, yang nggak bertanggung jawab gitu atau orang-orang musyrik gitu. Jadi karena ngomongin tentang orang-orang musyrik, ya kan, dan turunnya juga dalam keadaan perang gitu. Jadi, Ya. kalau kita pakai basmalah itu kayak mungkin mungkin gini, istilah simpelnya kayak kurang elok aja gitu loh. Karena ini lagi ngomongin orang-orang musyrik gitu loh.
nanti malah takutnya jatuhnya kayak ngedoain. Kalau guru ustaznya bilangnya, biar nggak, apa ya, biar nggak jatuhnya ngedoain orang-orang musyrik itu. Wah, luar biasa ya. Berarti setiap makna bahkan tidak disematkan basmalah pun ada artinya gitu ya. Iya, Ada apa ya? Hikmahnya gitu. hmm, Luar biasa nih Kang. Ada satu lagi nih anekdot Kang. Aku perlu disampaikan mudah-mudahan masih inline ya dengan apa namanya dengan materi hari ini. Ketika proses menyembelih nih Kang, menyembelih hewan kurban. Nah, kenapa yang dipakai itu Bismillahirrahmanirrahim tidak Bismillahirrahmanirrahim gitu. itu mungkin teman-teman yang, di jurusan fikih atau yang, paham tentang fikih bisa ini ya, bantu jawab misalnya kalau jawaban saya kurang. Karena, kalau itu emang yang setahu saya emang itu yang diajarin gitu loh. Itu yang emang diajarin udah dari sananya gitu loh. Bismillah, ya Allahu akbar, Berarti memang gitu. ini ya Kang ya, apa namanya fikihnya gitu ya. Iya, Alright. Siap Kang, kalau setahu oh, saya luar ya. biasa ini materi hari ini. Menurut saya dari awal tentang balagoh itu ya disampaikan cukup detail sih. Ini ilmu baru sih buat saya nih Kang. Mudah-mudahan jadi ilmu yang baru juga buat rekan-rekan Hmm, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. iya, Nah, kayaknya tapi masih pada malu-malu nih Kang, pada punya pertanyaan tapi gak mau hmm, nanya ini teh. Mungkin mungkin ini, untuk selanjutnya ya, kajian selanjutnya juga kan, Oh iya betul Kang Mas. Kita masih panjang biar ya Kang ya. Setiap minggu masih insya Allah panjang, kita iya. Ini makin kan dalam, makin dalam, makin kenal gitu ya Kang ya. bener, ini kan setiap ayat nanti dibahas, kayak gitu. Dan mungkin nanti kalau ke depannya mungkin ini ya, kita bahas yang, simpelnya aja gitu loh. Kalau tadi kan kayaknya mungkin karena pertama kali, jadi harus ngasih tahu keutamaan basmalah, ya kan, dan lain sebagainya gitu loh. Kalau nanti mungkin fokus ke yang maknanya, kayak gitu, biar lebih enak juga kita ngejelasinnya. Dan habis itu ada tanya jawab interaktif. Berarti ayat kedua itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah betul. Ada kisi-kisinya nggak Kang? Nanti minggu depan kita bahas. Alhamdulillah ini ke Eh, arah mana nih ya mau dibahasnya gitu. hmm, menarik. Mungkin gini, ini tiba-tiba terlintas juga ya. Hmm. Ada, di Al-Quran tuh ada kalimat alhamdulillah, ada kalimat, eee, lillahil hamd, ya kan? Itu di mana sih, surat Saba ya kalau nggak salah. Eee, ya gitulah, walillah, iya mungkin teman-teman ada yang tahu walillahil hamd atau lahul hamdu kurang lebihnya gitu kan, sama. Nah, kenapa kenapa di ayat ini didahulukan alhamdu, pujian ya kan, sebelum kalimat Allah, sedangkan di ayat yang lainnya, didahulukan Allah, lillah atau lahu, alhamd ya kan, sebelum kalimat alhamd gitu. Itu, eee, kalau yang sempat saya pelajari waktu di Al-Qasimiyah juga itu ada, apa namanya, ada makna tersendiri gitu, dari segi balaghah tadi, gitu, yang kembali Wah, penasaran banget nah sih. gitulah. Berarti minggu depan insya Allah hadir semua nih Kang. Karena penasaran di spill Amin, sama Kang tadi. Oke. oke, Baik Kang, kita sudah ada di penghujung acara untuk hari ini nih Kang. Nanti hmm, Akang bisa pimpin doa Kang buat kita semua. Semoga Allah kuatkan hati kita dan seterusnya nih Kang. Kang Hotop yang mimpin, nanti kita sama-sama mengaminkan di hati masing-masing itu Kang. oke. Sebelum berdoa mari kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Hotop untuk doanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya dan diijabah semua doa-doa kita karena Hmm. dipimpin sama Akang, insya Allah. Oke, Baik, oke Kang. Oke, siap gimana ini Kang? tambahan nih. Ini tambahan Siap. tadi baru nyari. Boleh boleh. Kan ada alhamdulillah ya kan di ayat kedua dari Al-Fatihah. Kemudian ada falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin di surat Al-Jathiyah. Kenapa yang di sini didahulukan alhamdu baru lillah? Kenapa di ayat yang lain didahulukan lillah baru alhamdu? Nah, itu. Kenapa gitu? Itu ada rahasianya gitu. Wah, makin jadi penasaran nih Kang. Hmm, itu. Lebihnya Siap, gitu, Bang. kita bahas minggu depan ya Kang ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Hotop atas waktunya. Ini luar biasa hari ini banyak sekali ilmu baru yang didapatkan ya. Kita masuk ke sesi foto-foto terlebih dahulu Kang. Dan Akang Teteh Bapak Ibu sekalian, boleh sekejap gitu ya kita apa namanya menyalakan kameranya. Kita coba foto terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini jadi pembuka gitu ya di ngaji makna. Kita bisa memahami lebih dalam lagi tentang makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Boleh Bapak Ibu Akang Teteh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto sebentar. Nah, Bapak Ibu sambil kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, di Hah? negara bagian apapun juga gitu ya, yang sedang berjuang gitu Iya enggak jihad gitu saya. dalam keadaan yang cukup sulit gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Enggak, kesabaran, Epi ketabahan untung. eh, sehingga apa namanya kesabaran ketabahannya mereka Allah ganti sebaik-baik mungkin gitu. Allah juga tolong dan Allah berikan secepat-cepatnya gitu kejayaan Islam di masa depan. Hmm. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini sudah kita foto dulu ya. Kita foto hitungannya dalam hitungan tiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyalakan kameranya. Sambil berlanjut nanti ya dari admin yang lain akan memfoto. Saya akan coba tutup terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa kajian hari ini. Rasanya nggak cukup ya Kak ya waktunya karena penjelasan cukup panjang dan apa namanya makin digali makin banyak gitu informasi dan ilmunya. Padahal dari kalimat satu basmalah saja gitu. Nah, semakin yakin bahwa lafaz dari Al-Quran itu memang gerbang menuju hikmah dan cinta Allah yang tak terbatas. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi yang penuh berkah ini, kita sudah sesi foto ya tadi ya. Nah, nanti kita bisa uh, apa namanya on cam kalau misalnya Bapak Ibu mau nanti. Kemudian jangan lupa untuk membawa catatan di pekan depan Bapak Ibu supaya materi hari ini kita bisa catat gitu ya, kita ikat gitu ilmunya gitu supaya tidak apa namanya lupa begitu saja. Nah, tak lupa kami mengucapkan juga jazakumullah khairan katsiro kepada Rumah Quran Baitus Solihin sebagai penyelenggara utama agenda ngaji makna ini, serta kepada Lembaga Ziswaf Amal Madani Indonesia atas dukungan penuhnya untuk terselenggara acara ini. Dan yang paling utama terima kasih kepada Bapak Ustadz Kang Khotop untuk malam hari ini atas ilmu dan bimbingannya sangat berharga saya rasa gitu ya. Mudah-mudahan juga sama gitu nilainya di hadapan teman-teman. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan keselamatan bagi Pak Ustadz sekalian. Nah, terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan memohon ampunan kepada Allah, membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi bekal yang bermanfaat dan memotivasi kita untuk terus menyelami makna-makna Al-Quran. Jangan lewatkan kajian ngaji makna berikutnya, informasi mengenai jadwal dan juga tema selanjutnya akan disampaikan melalui grup WA Ngaji Makna. Saya Muhammad Aprianto Wijaya izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di ngaji makna berikutnya. Siap. See you. Terima kasih teman-teman udah Itu hadir.